Ya, sekarang saya bertanya kepada Pak Heri. Pak Heri, untuk 3 pasien atau mungkin 3 orang yang probable Omikron tadi, jikalau salah satu di antaranya ada positif Omikron, rekayasa seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah menutup pintu masuk WNA, khususnya turis, atau kembali lagi ke SOP karantina harus 14 hari tidak kurang, bahkan ketat untuk segmen-segmennya, pejabat juga harus 14 hari, begitukah Pak Heri? Ya, SOP-nya sudah jelas diatur dalam surat edaran Satgas nomor 25 baru diterbitkan kemarin yang memastikan bahwa karantina dari pelaku perjalanan luar negeri dilakukan 10 hari dan 14 hari khusus dari negara yang ada transmisi lokal Omikron. Tetapi sekarang yang harus kita perhatikan sebenarnya bagaimana kita melakukan tracing sedetail-detailnya ya dari kontak erat pasien N ini dari mana dan memastikan dari mana dia sebenarnya tertular sebelum tanggal 8 Desember tersebut, karena aktivitasnya N ini adalah di seputaran rumah sakit darurat COVID di Kemayoran. Mengenai kebijakan makro seperti apa yang kita lakukan, rasanya SOP sekarang masih cukup memadai ya untuk tidak mengecualikan siapapun untuk tetap melakukan karantina begitu dari perjalanan luar negeri. Tadi Menteri Kesehatan juga kembali menyerukan masyarakat Indonesia untuk tidak bepergian ke luar negeri dulu, karena situasi di luar negeri sepertinya jauh tidak aman dibandingkan di Indonesia yang tingkat transmisinya sekarang pada level yang sangat rendah dan dianggap lebih aman dibandingkan negara-negara lainnya. Oke, mungkin sekarang ke Dr. Faris. Dok, kalau untuk tadi kategori 14 hari untuk ketika ada kasus di negara tersebut, tapi 10 hari untuk negara yang tidak ada kasus, bisa dikatakan aman tidak? Sementara ini kan masalah interaksi. Mungkin kenanya di bandara, walaupun ternyata di negara tidak ada kasus Omikron, ini bagaimana? Ya, jadi virus ini sebenarnya bisa dibawa oleh siapapun ya. Saya akan menganjurkan untuk kita berpatokan pada yang 14 hari karantina, itu lebih baik lagi karena mengakomodir kemungkinan masa inkubasi virus yang bisa sampai 14 hari. Ya. Itu bisa lolos dari pada yang skenario 10 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebenarnya menganjurkan untuk meniadakan pengecualian. Karena pada akhirnya sebagai manusia ya, apapun statusnya sebetulnya punya risiko yang sama untuk menularkan maupun tertular. Nah, jadi masalah pengecualian ini masih menjadi concern, tapi jangan fokus juga hanya pada karantina. Ingat bahwa proporsi sampel biologis Indonesia yang diperiksakan WGS, whole genome sequencing, masih harus ditingkatkan. Artinya sebetulnya kita sudah sadar, mungkin saja sudah ada transmisi, tapi belum terdeteksi. Oleh karenanya bukan hanya soal karantina yang dipacu, tapi juga proporsi sampel biologis yang diperiksakan sequencing. Oke, Pak Pandu, sebenarnya adakah yang kurang atau perlu ditambahkan oleh pemerintah? Karena saat ini kan kita sedang menunggu 3 hari masa hasil keluar dari probable 5 orang dikatakan Omikron tadi. Tapi 3 hari ini kan semua bisa terjadi. Ini virus bisa merebak kemana-mana. Bagaimana? Kalau saya sih menganggap bahwa Omikron sudah beredar di masyarakat. Nah, ini yang menurut saya kita fokus untuk memperkuat supaya tidak meluas peredarannya. Jadi semua ikhtiar vaksinasi, prokes, pakai masker, dan juga pengetatan untuk perjalanan itu tetap diusahakan secara maksimal. Karena yang sekarang ini karena penularan sangat rendah, masyarakat sudah abai, dan juga pemerintah seperti tidak menerapkan aplikasi dan lindungi di tempat-tempat publik, ya kan? Itu semua ikhtiar supaya perluasan daripada penularan itu tidak meluas ke seluruh wilayah. Kita merasa harus mengkonten pada wilayah-wilayah tertentu. Jadi bukan hanya di pintu masuk, tetapi sekarang harus fokus di masyarakat, karena sebenarnya Omikron sudah ada di masyarakat. Baik, ditanggapi Pak Heri, bagaimana tanggapannya? Iya, rasanya apa yang disampaikan oleh Pak Pandu tadi memang harusnya seperti itu. Dan memang dengan asumsi Omikron itu sudah ada dan sudah ditemukan satu, berarti ada kemungkinan dia juga sudah beredar
hanya belum ditemukan saja kayak gitu. Nah, dengan kemudian kita memperketat mitigasi, mempercepat vaksinasi, dan kemudian mulai memisahkan kelompok-kelompok rentan yang tertular untuk lebih membatasi mobilitas, tentu ini adalah salah satu cara agar tadi mencegah penularan lebih cepat dan juga mencegah terjadinya fatality ya, keparahan dan kemudian kematian jika virus Omikron ini menyerang orang dengan daya tahan yang rendah. Baik, terima kasih Pak Heri, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Terima kasih Dr. Faris, terima kasih Pak Pandu. Ini menjadi himbauan untuk kita, prokesnya kemudian diperketat lagi. Kita harapkan bahwa kita bisa menangani varian Omikron di Indonesia. Itu yang menjadi harapan.